Penyakit hemofilia. Hemofilia terjadi akibat mutasi genetik yang menyebabkan kekurangan faktor pembekuan 8 dan 9. Kekurangan faktor tersebut menyebabkan darah sukar membeku sehingga perdarahan sulit berhenti. Mutasi genetik yang terjadi pada hemofilia mempengaruhi kromosom 10. Kelainan pada kromosom 10 kemudian diteruskan oleh ayah, ibu, atau kedua orang tua kepada anak. Hemofilia yang bergejala biasanya terjadi pada laki-laki, anak perempuan lebih sering menjadi pembawa eril gen abnormal yang berpotensi untuk diwariskan kepada keturunannya. Seorang laki-laki berpenyakit hemofilia dinikahkan dengan perempuan nomor G. Gamet laki-laki X kecil, B, sedangkan yang perempuan X besar, X kecil. Dibuat tabel pernikahan perempuan dan laki-laki. X dinikahkan dengan X kecil menjadi X besar dan X kecil. X kecil dinikahkan dengan X kecil menjadi X kecil, X kecil. Kemudian X besar dikawinkan dengan Y menjadi X besar, Y besar. X kecil dinikahkan dengan Y menjadi X kecil dan Y besar. Masing-masing ini mempunyai presentasi yaitu 25%. Nah, dari masing-masing 25% tersebut terjadi X besar, X kecil yaitu wanita normal merit. X kecil sama dengan wanita hemofilia. X besar Y sama dengan laki-laki normal. X kecil Y sama dengan laki-laki hemofilia. Jadi masing-masing ini 25%. Mencegah penyakit hemofilia. 1. Sebisa mungkin menghindari melakukan aktivitas berat dan yang dapat mengakibatkan cedera seperti angkat beban. Yang kedua, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Ketiga, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Keempat,
penderita hemofilia tetap diperboleh untuk berolahraga, namun lebih disarankan untuk melakukan olahraga ringan seperti yoga, berenang, jalan pagi, dan sejenisnya. Selanjutnya kami akan membahas kasus kedua, yaitu penyakit anophelia. Penyakit anophelia merupakan suatu keadaan di mana penyakit ini tidak tumbuh sama sekali. Meskipun semua gigi sulung terbentuk dalam jumlah yang tepat, anophelia dapat terjadi pada periode gigi tetap atau permanen. Lalu, apa sih penyebabnya? Penyebabnya pada penderita anophelia atau benih gigi tidak ada terkadang ditemukan sebagai dari suatu sindrom, seperti kelainan yang disertai dengan berbagai gejala yang timbul secara bersamaan, misalnya pada sindroma ectodermal dysplasia. Kita akan membahas kasus yang kedua, yaitu anophelia. Ini terdapat pada nomor 1, yaitu nomor utama genetik XA besar Y. Tabelnya yaitu XA besar, Y. Kalau genetik perempuan wanita hamil, yaitu XA besar. Tabelnya yaitu XA besar, XA Y. Kita akan buat tabel perkawinan. XA besar dengan XA besar jadi XA besar. Kalau XA besar ini sama dengan XA besar. XA besar dengan Y. XA besar dengan Y juga sama. Kemungkinan yang akan terjadi yaitu XA besar dengan XA besar, yaitu wanita normal besar 50%, dan XA besar Y lagi wanita normal kemungkinan besar 50%. Ini saya akan membahas kasus yang kedua, yaitu anophelia. Atau pada tahap 2, laki-laki anophelia memiliki genetik XA kecil Y besar dan memiliki gamet XA kecil, Y besar. Dan perempuan atau wanita kafir memiliki genetik XA besar dan memiliki gamet XA besar, XA besar. Pada tabel perkawinan, XA besar dikawinkan dengan XA kecil. Terus XA besar dikawinkan dengan Y besar. XA besar dikawinkan dengan XA kecil. XA besar dikawinkan dengan Y besar. Dan memiliki kemungkinan XA besar, XA kecil sama dengan wanita kafir 50%, dan XA besar, Y besar sama dengan laki-laki normal 50%. Selanjutnya pengobatan untuk penyakit anophelia, yaitu lakukan konsultasi dengan dokter gigi sedini mungkin bila terdapat kecurigaan terjadinya kelainan anophelia.